yang berbicara kepada setiap kami untuk kami dapat mengerti betul apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami Tuhan ke dalam perenungan kebenaran firman-Mu. Kami rindu membuka pikiran kami, membuka hati kami tertuju kepada kebenaran Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan, dan biarlah setiap hati kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, BPH Majelis GKJ Season City yang mempercayakan pelayanan mimbar di kebaktian doa ini kepada saya. Perkenalkan saya Efraim, kebanyakan orang juga memanggil saya Efra, ya terserah saudara mau memenggalnya di mana. Pokoknya Efraim, di antara itu silakan saudara pilih ya. Kalau boleh sharing sedikit saudara, ini merupakan tahun pertama saya sebetulnya menempuh studi magister bidang ibadah dan pelayanan gerejawi di STT Reform Indonesia yang ada di Kemang, Warung Bujit. Kalau saudara ada di sekitar sana ya saudara, boleh melirik ke kampus di mana saya juga sedang dibentuk, belajar sebagai seorang hamba Tuhan di sana untuk dibentuk dan diperlengkapi. Tapi selain itu juga sambil menekuni pendidikan teologi itu, saudara, saya juga masih aktif melayani. Saya juga melayani sebagai pembawa firman, saya juga melayani sebagai worship consultant ataupun juga music director di pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan atau project-project yang Tuhan percayakan. Mungkin itu perkenalan singkat saya kepada saudara, nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang ya. Saudara, malam hari ini kita akan membahas tema tentang Be Exalted, O God. Saya mendasari perenungan kita pada malam hari ini di dalam kitab Mazmur 135, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi kita dapat melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, memuji Tuhan itu hal yang sebenarnya sering disalah mengerti oleh kebanyakan orang Kristen sebetulnya saudara. Kalaupun tidak disalah mengerti, sebenarnya orang memandang tindakan memuji atau menaikkan pujian itu sebagai sesuatu yang sangat sempit. Kebanyakan orang mengatakan kalau memuji Tuhan ya udah, kita seperti tadi ya, bernyanyi, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian. Kita sering melihat pujian itu ketika berkali-kali keluar dari kata-kata kita, keluar dari mulut kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saking seringnya kita berulang-ulang kali mengatakan hal itu di mulut kita, setiap kalimat kita sertakan ya kalimat itu ya. Puji Tuhan. Setiap ngomong apa dikit, puji Tuhan, kayak begitu. Ditanya Pak Gembala, gimana kabarnya? Puji Tuhan, kayak begitu ya saudara ya. Kita sering dan selalu mengatakan itu dalam mulut kita. Sampai-sampai kita sebetulnya kita nggak ngerti di mana kita perlu mengatakan puji Tuhan itu. Mengapa dan kapan kita sebenarnya
Kita nggak perlu pakai kata itu dalam menyampaikannya. Mungkin kita akan mengatakan, puji Tuhan kalau hari ini saya datang persekutuan doa tidak terlambat. Padahal tadi di jalan terjebak macet tuh. Macet, crowded kayak begitu. Tapi di bahu jalan pinggir tol itu kayaknya kosong. Ada kendaraan lain yang ikut. Saya ikutan juga, bukan saya saudara ya. Ikutan juga kayak gitu. Akhirnya sampai di sini. Puji Tuhan, saya tidak terlambat. Kita membenarkan sesuatu yang salah ya saudara ya. Saudara, kita juga sering berpikir saudara. Kita sering kali berpikir bahwa memuji Tuhan itu adalah hal yang kita lakukan ketika kita bernyanyi meninggikan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keluar dari dalam hati kita untuk menyatakan puji sembah kepada Tuhan. Ketika kita merasakan hati kita tersentuh. Tersentuh dengan melodi-melodi pianis tadi yang indah ya, memainkan alat musik tadi. Drummer yang dengan pukulannya yang sangat solid tadi ya saudara ya. Kita tersentuh dengan kata-kata para singers yang bernyanyi, worship leader yang mendorong setiap kita untuk menyembah kepada Tuhan. Kita tersentuh, kita terharu biru ketika kita mendengarkannya. Bahkan kita bisa menangis. Karena lagu itu sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Atau kita pikir kita sedang memuji ketika kita sambil mengangkat tangan kita. Tadi ada yang mengangkat tangan nih saya lihat ya. Kita mengangkat tangan kita, bahkan kita melompat-lompat. Mengucapkan kata-kata dengan lagu tentang kasih setia Tuhan sungguh-sungguh besar. Sungguh-sungguh termulia, terhebat di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita berpikir bahwa kita memuji Tuhan karena kita sedang mengatakan kalimat bagaimana dia sudah melakukan mujizat yang begitu dahsyat, begitu hebat di dalam setiap kehidupan kita. Allah berbuat ini dan berbuat itu, memberikan kita ini dan itu, kita bersyukur di dalamnya. Bahkan kita memuji Tuhan karena apa yang dia sudah perbuat saudara. Apa yang Allah telah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya nggak mengatakan tadi, beberapa list yang saya katakan tadi itu semuanya salah. Enggak, saya nggak ngomong itu salah saudara. Memang kita harus memuji Tuhan karena apa yang ia sudah kerjakan. Yang setuju katakan amin. Kita harus memuji Tuhan dengan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi tindakan praise itu saudara, bukan berhenti pada titik itu saja saudara. Tindakan memuji Tuhan itu bukan berhenti pada titik itu saja. Bahkan saudara, ketika Mazmur 135 ini mengajak kita, sebetulnya memuji Tuhan dengan bukan sekedar karena Tuhan itu sudah melakukan perbuatan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat spektakuler. Bukan hanya itu saudara. Mazmur 135 ini mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan sesuatu sikap yang luar biasa, yang berbeda. Saudara, kadang ya saudara, kalau kita hanya memuji Tuhan hanya karena apa yang dia perbuat, ini kadang nih, terkadang memuji Tuhan karena apa yang dia perbuat, atau yang kita lihat di dalam kehidupan kita, maka yang jadi masalahnya nih ya, yang saya sering temukan adalah, kadang-kadang di masa-masa tertentu kan sebenarnya Tuhan itu enggak menjawab secara langsung atas setiap pergumulan, kesulitan yang kita alami, bukan? Lalu kita bisa merasa saja bahwa tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan sebenarnya yang kita alami, yang kita rasakan. Kita merasa sendiri, kita merasa alone. Mungkin kita merasakan Tuhan sedang diam di dalam hati kita, di dalam setiap perbuatan kita. Dan mungkin Tuhan tidak berbuat apa-apa terhadap kita. Di situ juga mungkin terjadi kita kehilangan alasan untuk memuji Tuhan. Makanya banyak tuh orang pergi lari dari gereja karena masalah hidup gua nggak pernah kelar. Ngapain datang ke gereja memuji Tuhan, datang malam-malam macet-macetan, persekutuan doa. Tapi masalah hidup ini nggak pernah kelar. Nggak ada gunanya memuji nama Tuhan. Saudara, inilah yang membuat kita memuji Tuhan sebagai pemuji-pemuji yang
occasionally. Kita hanya memuji Tuhan kalau kita mendapatkan sesuatu. Kita hanya memuji Tuhan kalau kita mengalami kemenangan. Kita hanya memuji Tuhan kalau kita bisa mendapatkan tender yang terbaik. Mencapai target yang terbaik. Oh, ini udah mau closing nih ya, akhir bulan ya saudara. Yang bergerak di bidang marketing pasti saudara, iya. Masih ada berapa hari lagi sih? Siap-siap saudara ya. Kita merasakan hal demikian saudara. Terus saat ini saya tidak tahu sebetulnya apa yang saudara rasakan. Mungkin kita datang pada malam hari ini dipenuhi oleh rasa syukur. Tapi mungkin sebagian dari kita juga hadir dengan situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi menarik saudara ketika kita melihat Mazmur 135 ini sebenarnya menjadi dasar perenungan karena justru pemazmur itu mau mengajak kita memuji Tuhan dengan alasan yang lebih tinggi. Bukan sekedar apa yang kita terima dan kita alami saudara. Tetapi karena Tuhan sendiri yang patut menerima pujian. Saudara, dalam persekutuan doa ini saya ingin mengajak setiap kita memuji Tuhan bukan karena apa yang hanya Tuhan perbuat saja di dalam setiap kehidupan kita. Tapi ini yang penting. Karena siapa Dia yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kalau perhatikan ya tadi di ayat 1-4 yang kita baca tadi, itu sebenarnya adalah kumpulan alasan mengapa kita memuji Tuhan, saudara. Alasan yang pertama ya saudara ya. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pujilah nama Tuhan. Pujilah hamba-hamba Tuhan. Waduh, ini kalau udah ngomongin kayak begini kita pasti akan berpikir, oh ya udahlah ini tugas hamba-hamba Tuhan aja lah. Kita mau menyaksikan aja lah, kita menjadi penonton aja kan. Kan banyak tuh ya. Cuma datang cuma tujuannya untuk apa? Nonton. Nonton di depan ini ada kejadian apa? Ada peristiwa apa? Pendetanya mau kasih mujizat apa hari ini? Saudara, ketika kita melihat bagian ini, kita nggak ngomong ini adalah tugasmu dan ini tugasku. Bukan saudara. Tapi memang sebetulnya dalam ayat ini dikatakan hamba-hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan ya. Di sana ditulis seperti itu ya. Kalimat ini sebetulnya mirip juga diungkapkan di Mazmur sebelumnya, di Mazmur 134. Tapi ini diungkapkannya secara spesifik. Semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam hari. Ini memang bicara khusus untuk orang Lewi dan para imam yang memang bertugas khusus di waktu-waktu tertentu saudara. Untuk mereka masuk ke bait Allah untuk mengatur persembahan. Tapi saudara, masuk di bagian 135 di pasal ini saudara, makna ini diperluas. Bukan hanya sekedar hamba-hamba Tuhan dan para imam. Tetapi karena bangsa Israel pun disebut siapa? Disebut sebagai hamba Tuhan. Mazmur ini bicara untuk semua bangsa Israel. Bahkan kita yang hadir pada malam hari ini, yang berkumpul di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, untuk menyembah Dia, Allah Sang Maha Kuasa. Saudara, ketika engkau dan saya adalah hamba Tuhan, status kita sebagai hamba, saudara, seorang hamba tidak ada lagi yang lain yang dilakukan selain meninggikan tuannya, apapun situasi yang dia alami. Saya ulangi saudara ya, tidak ada alasan lain selain satu-satunya kita meninggikan Sang Tuan yang memiliki dan yang mempunyai kehidupan ini. Jadi nggak ada alasan saudara untuk kita diam. Kalau saudara bukan merasa hamba, saudara boleh diam. Saudara nggak apa-apa, nggak bernyanyi. Kalau Anda bukan hamba yang dimaksud di dalam teks ini. Tapi ketika engkau adalah bagian, engkau adalah disebut hamba,
sama seperti bangsa Israel, maka sepatutnya kita bukan menjadi orang yang pasif. Bukan orang yang diam. Saudara, seorang hamba selalu meninggikan tuannya. Dan dengan dasar inilah saudara, dasar inilah sekali lagi kita mengapa memuji Tuhan. Karena kita itu adalah hamba-hamba yang memang sudah seharusnya memuji Tuhan. Alasan yang kedua saudara, pemazmur mengatakan seperti ini. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu apa? Sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab namanya itu indah. Saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia baik. Kenapa kita memuji nama Tuhan? Karena namanya itu indah, saudara. Saudara, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan baik? Mungkin ya saudara ya, mungkin kita punya definisi tentang baik ya. Kita bilang orang itu baik banget sama kita. Dia melakukan sesuatu yang baik dengan perbuatan-perbuatannya. Dan kita sebut dia adalah orang yang baik. Karena dia tidak melakukan hal yang jahat sama kita. Jadi kita bilang dia itu baik. Tapi sebetulnya saudara, definisi tentang baik itu tidak bisa kita terapkan kepada Tuhan untuk menjelaskan kebaikannya. Definisi kebaikan yang kita maksud, itu kita nggak bisa terapkan kepada Tuhan yang adalah baik itu. Karena kebaikan Tuhan itu tidak ada pada dirinya sendiri dan kita tidak mungkin dapat mendefinisikan kebaikannya hanya sebatas kita mendefinisikan orang lain baik kepada setiap kita. Allah kita, Dia baik karena memang Dia adalah baik dalam dirinya. Apa yang Dia perbuat di balik apa yang Dia perbuat itu adalah baik adanya, saudara. Jadi kalau kita bilang orang itu baik, apa yang dia perbuatnya itu baik, tentu pasti kita nggak tahu. Bisa jadi motivasinya memang baik, tapi bisa jadi juga perbuatannya itu ada maksud. Kita tidak tahu. Tetapi yang dimaksud baik dalam teks yang kita baca hari ini, Allah yang menyatakan dirinya secara utuh dalam kebaikannya. Bahkan di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan, saudara, ketika kita memuji Tuhan karena Dia baik, sebenarnya kita itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita membahagiakan hati Tuhan dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Ketika kita memuji Dia, sebenarnya hati kita yang disenangkan. Hati kita disegarkan dengan kebaikannya. Hati kita mengalami dekap kasih daripada Tuhan. Hati kita terbuka dan merasakan sukacita ketika kita memuji namanya. Jadi saudara, tindakan kita memuji itu karena kita merasakan sukacita daripada Tuhan. Kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai segala seluruh kehidupan kita, pergumulan kita, apapun yang kita hadapi. Tuhan hadir karena Dia baik adanya. Motivasinya bukan seperti yang kita harapkan dari manusia, tetapi Tuhan lebih dari segala yang kita harapkan. Dia memberikan kepada setiap kita pengharapan yang begitu besar. Maka alasan apa lagi yang harus membuat kita untuk tidak memuji Tuhan, bukan? Alasan apa lagi yang membuat kita tidak harus menyembah Tuhan? Kalau Dia adalah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kita. Namun yang jadi problem, saudara, seringkali ketika penyembahan yang terjadi, seringkali kita mengabaikan konten kebaikan Tuhan. Kita nggak mengatakan secara terbuka bahwa Dia adalah baik. Kita hanya menyatakan bahwa mari kita menyembah kepadanya. Why? Kenapa saya harus menyembah Dia? Kenapa saya harus meninggikan namanya? Saudara, seorang pakar di bidang ibadah, dia selalu mengatakan kepada kami bahwa
bernyanyi kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, satu-satunya yang bisa kita teladani, yang bisa dan terjadi di dalam perjanjian baru itu adalah cara Yesus sendiri dalam bernyanyi. Yesus adalah seorang liturgos di dalam kitab Ibrani, saudara. Dia memberikan teladan kepada setiap kita bagaimana bernyanyi bagi nama Tuhan, sekalipun dia adalah Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika sikap hati kita tertuju kepada Tuhan, tidak ada alasan lain selain memang kita mengarahkan hati kita, pikiran kita terfokus kepada Dia. Karena hanya kepada Dia sajalah pujian itu kita berikan. Hanya kepada Dia sajalah tidak ada alasan kita tidak memuji nama Tuhan. Di sana kita merasakan sukacita. Di sana kita merasa dipulihkan. Kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan bukankah itu yang Tuhan rindukan ketika kita menyembah kepadanya? Jangan sampai ketika kita menjadi pelaku-pelaku penyembah Tuhan, kita juga tidak bisa menghidupi Roma 12. Ibadah yang sejati. Apa yang harus kita lakukan? Hidup kita berpusat kepada Tuhan. Hidup kita berfokus kepada kebenarannya. Hidup kita mengerjakan apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Saudara, tadi saya datang ke sini baru selesai kuliah tadi, saudara. Kami belajar sejarah ibadah di abad pertengahan. Salah satu yang menarik dari sejarah ibadah pertengahan mengenai perjalanan kehidupan penyembahan di abad pertengahan, saudara. Bernyanyi, bermusik, itu adalah gaya hidup. Gaya hidup seorang Kristen yang terus-menerus dilatih, yang terus-menerus dihidupi, yang terus-menerus dilakukan. Karena ketika mereka menjalani kehidupan doa, berdoa syafaat, menjalani kehidupan sehari demi hari, kehidupan mereka setiap harinya beribadah. Mengapa mereka melakukan hal demikian? Bangsa Israel pun juga melakukan hal demikian, saudara. Setiap hari, aku memuji kebesaran-Mu. Aku meninggikan nama-Mu. Itu sebabnya, saudara, sejarah, teladan, bukti yang Tuhan tuliskan di dalam kebenaran firman-Nya, itu menjelaskan kepada setiap kita, kebaikan Tuhan, kita harus responi dengan pujian kepada Tuhan. Saudara, alasan terakhir, alasan yang ketiga, pemazmur itu mengatakan, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel milik kesayangannya. Menarik ya, saudara, tiba-tiba nih, ada apa sih dengan Yakub? Dan ada apa dengan Israel sampai-sampai disebutkan di dalam bagian ini. Saudara, Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Jadi tidak ada yang istimewa sih sebetulnya dari Yakub. Bahkan Alkitab tuh sebenarnya menceritakan dia tuh sebagai penipu yang ulung. Menipunya tuh enggak tanggung-tanggungan, saudara. Mendapatkan hak kesulungan dari siapa? Dari kakaknya. Kalau dipikir-pikir, apa yang lebih dari seorang Yakub sampai Tuhan mau memakai dia menjadi kemudian bangsa yang begitu besar? Saudara, kalau dipikir-pikir, mengapa Tuhan mau mengambil Israel menjadi bangsanya? Padahal ada banyak bangsa lain loh, yang jauh lebih maju, yang jauh lebih beradab. Israel tuh tahu kan, di dalam perjanjian lama, kehidupannya bobrok sekali. Menyembah Tuhan, menyembah Baal, menyembah Asitoret. Saudara, kalau lihat di kitab 1 Raja-Raja itu, banyak sekali tempat-tempat bentuk penyembahan-penyembahan Baal, penyembahan berhala yang dibentuk oleh mereka untuk menyenangkan keinginannya, untuk menyenangkan hatinya yang dipercayainya
agar dia mendapatkan sesuatu yang sudah dia lakukan. Apakah kita demikian saudara ketika memuji Tuhan, ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan bagi Tuhan? Kenapa sih Tuhan mau capek-capek berelasi dengan Israel yang kerjanya itu hanya melawan terus kepada Tuhan? Bolak-balik mengkhianati Tuhan. Saudara kalau sekali dikhianati masih mau balik lagi nggak? Halo? Mau balik lagi nggak kalau sekali dikhianati? Tuhan berkali-kali saudara. Berkali-kali bahkan di dalam penciptaan pun orang yang pertama kali mengkhianati siapa? Kok pada diem? Siapa yang mengkhianati pertama? Baca di kitab Kejadiannya saudara ya. Manusia yang pertama diciptakan, Adam dan Hawa, mereka orang yang pertama kali. Mengapa Tuhan mau? Mengapa Tuhan melakukan hal demikian? Saudara, nggak ada alasan lain. Selain apa saudara? Tuhan mengasihi Israel. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bilang di kiri kanannya, Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan mengambil Israel menjadi bangsa milik kesayangannya. Saudara, ini bukankah pekerjaan keselamatan yang sekarang juga kita terima kan? Di dalam iman percaya kita. Kita yang berdosa ini mengambil bagian yang juga diambil sebagai anak yang dikasihinya. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Lantas saudara, sekali lagi saya mengatakan, apalagi alasan yang cukup untuk kita tidak memuji nama Tuhan. Dengan hanya berpikir bahwa aku memiliki Tuhan yang hidup dan Dia hidup di dalamku. Saudara, saya percaya itu saja sudah cukup dan sepatutnya membawa setiap kita untuk memuji nama Tuhan. Saudara, andaikan Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, apakah yang saudara inginkan di dalam hidup ini? Apa yang mau saudara katakan kepada Tuhan? Sekarang kepikir berapa? Ada yang lebih dari 5 yang saudara mau dari Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ada yang kepikir 1? Pada nggak punya wishlist nih ya. Harus diajarin nih apa ya. Apa yang saudara inginkan? Gak ingin apa-apa. Saudara, kita menginginkan apa? Mungkin saudara sekarang belum kepikir ya. Nanti pas di rumah pasti udah kepikir sederetan list panjang yang gua pengen nih. Tuhan jawab. Mungkin barang-barang yang sudah lama saudara pengen, sampai-sampai hal yang itu pengen yang saudara alami, tempat yang ingin saudara sangat kunjungi gitu ya. Mungkin saudara bisa cepat menemukannya, list itu ketika saudara merenungkan dengan dalam ya saudara. Namun kalau seandainya ya saudara, Tuhan jawab, oke anakku, semua itu boleh kamu miliki. Harta, kedudukan, populer, kecantikan, kepandaian, nama besar, aku akan berikan itu semua kepadamu. Tapi dengan satu kondisi, setelah semua itu kuberikan kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi. Kira-kira saudara mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Nggak ada yang mau lah kalau Tuhan mengatakan demikian, bukan? Siapa yang mau? Saudara, bukankah itu sangat mengerikan? Saudara, perumpamaan ini pernah diungkapkan oleh Agustinus, seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat. Dia menjelaskan bahwa ketika kita merasa ngeri dengan kondisi tidak bisa bertemu dengan Tuhan, itulah sebenarnya rasa kasih kita kepada Tuhan. Tentu saja bagi yang semua mengalami Allah, yang menerima Yesus sebagai jalan kehidupan keselamatan, kita lebih baik memilih tidak memiliki apa-apa, asalkan kita memiliki Allah di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin.
Gak semangat nih kalau udah kayak begini. Kalau udah ngomongin kepemilikan gak semangat nih. Beda cerita nih Pak katanya. Yang setuju katakan amin. Saudara, pemazmur di sini memberikan kepada kita alasan yang sangat mendasar mengapa kita harus memuji Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Diciptakan memang untuk memuji nama Tuhan. Saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan itu melebihi dari segala Allah. Kata tahu yang di dalam terjemahan bahasa yang kita baca tadi, saudara, ini sering sekali muncul kata kalimat ini. Bahkan dia ribuan kali di dalam perjanjian lama tentang knowledge itu atau knowing ya saudara ya. Bahkan di perjanjian baru juga kalau saudara searching di Alkitab elektronik saudara akan mendapatkan banyak sekali tentang pengertian mind kita, kognisi kita tentang Allah. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar apa yang kita pikirkan, pengetahuan kita. Tahu di sini sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar kognisi. Mengetahui Allah itu tidak bisa hanya kita dengan pikiran saja, saudara. Tetapi saudara, jauh lebih daripada itu, di dalam kapasitas iman manusiawi kita, justru saudara, Tuhan rindu kita menanggapi Tuhan dengan kehidupan kita yang menghidupi apa yang kita ketahui, yaitu kebenaran firman yang menjadi pedoman kehidupan kita. Jangan sampai firman itu tidak menjadi pedoman dalam jalan kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kita tahu, ketika kita mengatakan kita hadir di persekutuan doa, jangan sampai kita berpikir kalau ini adalah memenuhi isi kepala kita. Jangan sampai kita berpikir kita hanya memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita hadir dalam seluruh rangkaian persekutuan ini, sesungguhnya kita meresponi apa yang kita rasakan melalui Tuhan yang menyapa setiap kita. Saudara, semoga kita boleh terus menjalani hidup kita dengan baik dan tetap menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, apapun yang kita hidupi, dan alasan apapun yang kita jalani, tetaplah menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Allah yang hidup, sumber kehidupan, dan tidak ada satupun Allah yang baik. Karena kami percaya hanya kepadamu saja kami menyembah, kami meninggikan namamu, kami memuliakan namamu. Ajar kami meresponi atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami menghidupi firman ini menjadi dasar untuk kami menyembah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Demi nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang indah malam hari ini. Melalui contoh Efra. Ya, contoh Efra sudah memberikan firman Tuhan buat kita. Mari kita sadar dan pahami alasan yang paling kuat dan yang paling benar mengapa kita memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya lagi terima kasih dan juga seluruh pelayan Tuhan malam hari ini luar biasa. Pak Hao dan para singer yang sudah melayani, pemain musik kita berikan tepuk tangan dong ya. Multimedia dan kita semua yang sudah hadir. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang setia berdoa di hari-hari ini ya. Mari kita berdoa, apalagi firman Tuhan kemarin ya, hari Minggu ya. Menyatakan jangan sepelekan doa. Berdoalah. Berdoa saja. Terus berdoa
ya. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, alami, teruslah berdoa, teruslah tinggikan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Karena tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak meninggikan Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi hari Minggu ini ada kebaktian, minggu pertama, perjamuan kudus. Bapak Ibu ingatkan teman-teman, ingatkan saudara-saudari untuk dapat hadir bersama-sama dalam kebaktian minggu. Hari Sabtu, ya sebelum hari Minggu itu ada LCC Raya ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kerahkan para anggota LCC kita. Di sini saya lihat ada cukup banyak CCL yang hadir, maka mari gerakkanlah ya. Kita ada potluck bersama-sama ya, untuk bawa makanan ya. Jadi bawa makanan untuk LCC Bapak Ibu Saudara, kita berpotluck ria, dari kita untuk kita oleh kita, dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi mari para CCL kerahkan. Ada yang seragam saya lihat pakai seragam juga bagus ya. Ada 3 LCC kalau nggak salah yang punya seragam pakai ya. LCC lain yang mau bikin seragam sebelum hari Sabtu bikin seragam. Yang nggak sempat bikin pakai warna yang sama gitu ya. Artinya bisa memperlihatkan kesehatian. Kita akan hadir di ruangan ini bersama-sama akan menikmati LCC Raya bertemu dengan seluruh kelompok LCC yang ada di GKJ Season City. Bapak Ibu Saudara, kemudian Bapak Ibu Saudara sudah melihat ya beberapa di antara kita hadir pada HUT GKJ yang ke-60. Ada 2.000-an orang yang hadir Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sangat membanggakan, yang membuat juga menggetarkan dada ya bahwa ternyata ada 2.000-an orang yang bisa hadir di acara HUT Akbar ini ya. Yang sudah 10 tahun tidak kita adakan. Temanya sehati membangun. Kiranya tema HUT Sinode yang ke-60 ini sungguh-sungguh turun sampai ke setiap kita. Sendi-sendi kehidupan bergereja. Bersehati membangun. Kalau rumah kita bocor, jangan pindah rumah. Perbaikilah rumah kita, betul nggak? Kalau rumah kita bocor masa kita tinggalin? Oh bocor nih. Tinggalin ah. Wah tehelnya retak. Ya udah kita tinggalin aja. Enggak. Pilihan yang lain dibiarin kan? Biarin aja bocor, biarin aja retak, biarin aja rusak. Ya enggak dong. Kalau kita punya mental bahwa inilah rumah kita yang pasti tidak sempurna. Maka mari kita ada di sana berdiri sampai engkau mengatakan, akulah orang terakhir yang akan berdiri bersama Tuhan di rumah ini. Perbaikilah rumah ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini namanya sehati membangun. Kalau kita lihat ada yang kurang di gereja kita pergi berarti mental kita bukan mental rumah. Mental pemilik rumah bukan, mental kontraktor. Tahu kontraktor ya, mental kontraktor. Ngontrak. Yang ngontrak masih lumayan, dia setahun dia bayar, dia masih perbaiki. Mental in the cost, tahu in the cost? In the cost itu bulanan. Yang paling parah mental lost man. Hotel cuman per hari. Gua gak suka, gua check out. Check in di sebelah deh. Bapak Ibu Saudara biarlah kita punya mental bahwa ini rumah kita sendiri. Amin. Rumah rohani kita. Kita sehati membangun. Ada sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Jangan tersungging. Jangan tersinggung. No hard feeling. Biarlah kita tahu bahwa inilah rumah kita. Lu menyinggung gua tersinggung nih. Sorry ya kalau gua tersinggung. Oh maaf, saya nggak tahu kalau kamu tersinggung. Maafkan saya. Dan kita bangun rumah kita bersama-sama di dalam kesehatian. Ada amin?